Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan ini, saya, Inaka Ageng Rineksane, akan menyampaikan materi kultur in vitro sebagai bagian dari mata kuliah teknologi bahan tanam. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib di semester 2 bagi mahasiswa agroteknologi. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan definisi kultur in vitro, mengapa perlu dilakukan, teori apa yang mendasari, dan bagaimana tahapan kultur in vitro. Mengapa kita mempelajari kultur in vitro sebagai bagian dari teknologi bahan tanam? Sebagaimana diketahui, teknologi bahan tanam mempelajari konsep dan berbagai metode untuk mendapatkan bahan tanam yang berkualitas. Salah satu metode tersebut adalah kultur in vitro, yaitu suatu metode perbanyakan tanaman secara modern untuk mendapatkan bahan tanam yang berkualitas, seragam, dalam jumlah banyak dan waktu relatif singkat. Oleh karena itu, kita akan pelajari lebih mendalam. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan kultur in vitro? Yang kedua, apa yang Anda ketahui tentang kultur in vitro? Ketiga, mengapa perlu dilakukan kultur in vitro? Dan yang keempat, apa beda antara kultur in vitro dan kultur in vivo? Pengertian kultur in vitro. Apa yang dimaksud dengan kultur in vitro? Jadi pada awalnya disebut kultur jaringan. Jaringan adalah sekelumpulan sel yang mempunyai bentuk dan fungsi yang sama. Disebut kultur jaringan karena bahan tanam yang digunakan berupa jaringan. Misalnya jaringan parenkim wortel. Kultur jaringan merupakan metode perbanyakan dengan menumbuhkan potongan jaringan tanaman pada medium buatan sehingga jaringan tersebut tumbuh menjadi tanaman utuh kembali. Namun demikian, istilah kultur jaringan sebenarnya kurang tepat. Mengapa? Karena bahan tanam yang digunakan untuk budidaya tidak hanya jaringan, tetapi bisa berupa potongan organ, biji, sel, bahkan protoplas. Oleh karena itu, istilah yang lebih tepat adalah kultur in vitro, artinya budidaya dalam gelas. Nah, apa definisi kultur in vitro? Jadi kultur in vitro didefinisikan sebagai teknik budidaya tanaman menggunakan potongan kecil tanaman dilakukan secara aseptik atau steril pada medium buatan dengan lingkungan yang terkendali. Kultur in vitro ini dilakukan di dalam laboratorium, tepatnya di ruang inkubasi dengan suhu terkendali antara 22 sampai 28 derajat Celcius, dilengkapi dengan pencahayaan lampu TL dan dipelihara kesterilannya. Medium yang digunakan merupakan medium buatan yang prinsipnya mengandung unsur hara makro, mikro, vitamin, sumber energi, dan zat pengatur tumbuh untuk pertumbuhan tanaman. Potongan kecil tanaman yang akan ditanam pada medium kultur in vitro disebut explant. Explant ini sebagaimana dilihat pada gambar dapat berupa potongan organ, sel, protoplas, meristem, bahkan kalus. Nah, apa perbedaan antara kultur in vitro dan kultur in vivo? Jadi apa beda budidaya tanaman di alam terbuka dan budidaya in vitro? Dapat dilihat pada tabel bahwa vivo artinya hidup. Jadi kultur in vivo adalah budidaya tanaman di lingkungan terbuka dengan menggunakan medium tanah. Sementara di kultur in vitro dilakukan di laboratorium menggunakan medium buatan. Di alam, kita menggunakan pupuk buatan atau alami sebagai sumber hara bagi tanaman. Sedangkan di kultur in vitro, medium perlu ditambahkan vitamin dan sumber karbon berupa gula. Mengapa kok gula? Karena di kultur in vitro tanaman hampir tidak mengalami fotosintesis. Sehingga di dalam medium kultur in vitro harus ditambahkan sumber energi berupa gula. Oleh karena itu pada kultur in vitro tanaman disebut tumbuh secara heterotrof. Karena tanaman tidak mengalami fotosintesis. Sebaliknya di alam, tanaman tumbuh secara autotrof karena menghasilkan sumber karbon sendiri melalui fotosintesis. Oleh karena itu, medium kultur in vitro ini harus mengandung gula. Maka medium tersebut dapat menjadi sumber makanan bagi mikroorganisme yang dapat menghambat pertumbuhan tanaman. Sehingga budidaya tanaman secara in vitro harus dilakukan secara aseptik atau serba steril. Bahan tanam yang digunakan pada kultur in vivo harus berupa biji atau bibit. Sementara pada kultur in vitro dapat menggunakan satu sel saja sebagai bahan tanam. Nah, bagaimanakah perkembangan tanaman dalam kultur in vitro? Bagaimana potongan tanaman atau satu sel saja itu dapat tumbuh dalam medium kultur in vitro. Gambar berikut ini
menunjukkan bahan tanam yang digunakan berupa potongan daun. Pada medium tanah pada kultur in vivo, tidak mungkin potongan daun tersebut dapat tumbuh. Namun di dalam medium kultur in vitro, setelah potongan daun tersebut ditanam dalam medium yang mengandung unsur hara lengkap, vitamin, gula, dan zat pengatur tumbuh, maka potongan tersebut dapat merespon dengan tumbuh menjadi tunas-tunas baru yang sangat banyak. Hal tersebut terjadi karena adanya zat pengatur tumbuh dalam medium yang mendorong terbentuknya tunas pada eksplan. Selanjutnya, tunas-tunas tersebut harus disukultur sebagaimana pada gambar dengan cara dipindahkan ke medium baru agar tunas tersebut dapat tumbuh besar. Subkultur dilakukan beberapa kali termasuk pada medium perakaran, sehingga tunas tumbuh menjadi planlet atau tanaman kecil hasil kultur in vitro. Bagaimana sejarah kultur in vitro? Mengapa potongan daun dapat tumbuh menjadi tanaman utuh dalam medium kultur in vitro? Hal ini didasari teori sel yang dikemukakan oleh Sladen dan Swan, yaitu totipotensi sel. Totipotensi adalah kependekan dari total genetik potensial dari sel. Artinya bahwa setiap sel tanaman, bahkan makhluk hidup, mengandung semua informasi genetik yang menyandi keseluruhan sifat yang dimiliki oleh organisme tersebut, yaitu tersimpan dalam DNA di dalam inti sel. Oleh karena itu, meskipun hanya potongan tanaman, karena dalam selnya sudah mengandung semua gen yang menyandi semua sifat dalam tanaman, maka ketika potongan tanaman tersebut ditanam dalam medium yang lengkap dan kondisi steril, maka potongan tanam tersebut merespon zat pengatur tumbuh dalam medium, sehingga sel-selnya membelah secara terus-menerus dan berdiferensiasi membentuk tunas maupun akar. Mengapa orang melakukan kultur in vitro? Ada beberapa alasan mengapa orang melakukan kultur in vitro, yaitu dengan kultur in vitro dapat memperbanyak tanaman baru dalam jumlah banyak dengan sifat yang sama dengan induknya dan dalam waktu yang relatif singkat. Yang kedua, dapat mengembangkan tanaman yang hampir punah. Kemudian memperbanyak kultivar hibrida baru, mendapatkan metabolit sekunder dari tanaman, mendapatkan tanaman yang toleran terhadap stres lingkungan, mengembangkan tanaman baru yang bebas dari penyakit, serta memungkinkan manipulasi genetik sehingga dihasilkan tanaman transgenik. Kesemua manfaat tersebut karena sifat totipotensi sel yang membutuhkan hanya potongan kecil tanaman sebagai eksplan atau bahan tanam. Demikian definisi dan pentingnya kultur in vitro pada bidang pertanian. Materi ini mendasari tahapan perbanyakan in vitro dan faktor-faktor yang mendukung keberhasilan kultur in vitro. Terima kasih atas perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.